Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Ya, pernyataan inilah yang membuat orang-orang di Pamekasan marah besar ya. Ya, kita simak lagi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan ya. Tujuannya biar kalau saya ngupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Nah, kemarin ada yang komen di channel saya seperti ini. Ini komen dari Bang Jamal Fawaid. Bang, boleh bahas kejadian demo di Pamekasan? Wah, Pamekasan nih, saya langsung cari-cari ada apa di Pamekasan kok ada demo-demo. Ternyata ada seorang ustadz yang menyampaikan di mimbar masjid, entah itu dalam keadaan khutbah Jumat atau bagaimana. Nah, beliau mengatakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingkari Maulid Nabi. Tentu ini pernyataan yang sangat serius sekali karena mencatut nama besar Kiai Hasyim Asy'ari yang mana beliau adalah pendiri NU, dan kita tahu di Indonesia bahwasanya masyarakat NU lah yang sangat mencintai ataupun memuliakan perayaan Maulid Nabi. Jadi wajar saja jikalau ada masyarakat Pamekasan yang berdemo. Sepengalaman saya ya, yang tinggal di Jawa Timur, saya melihat masyarakat Jawa Timur itu benar-benar sangat mencintai ulamanya. Apalagi di Pamekasan, apalagi di Madura ya, berani bertaruh nyawa demi membela ulamanya. Mari kita simak aja videonya Ustadz ini ya, yang mengatakan demikian. Ini viral di media sosial. Video ini sudah berkeliling kemana-mana ya, maksudnya udah tampil di media sosial di mana-mana, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Oke, ini ada keterangan. Ini nama ustadznya, Ustadz Yazir Hasan Al-Idis ya. Terus di sini ada ini keterangan juga khutbah Jumat. Oh, ini khutbah Jumat ya. Ini temanya ya, hakikat perayaan Maulid Nabi. Oke, coba kita simak ya. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Ya, pernyataan inilah yang membuat orang-orang di Pamekasan marah besar ya. Ya, kita simak lagi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini agar umat Islam merayakan. Wah, ternyata ada sebutan juga kita umat Islam di Indonesia dibohongi. Wah ya, kita simak lagi coba ya. Pernyataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa kalau kita berpedoman pada Kiai Hasyim Asy'ari, pendapat kita mengikuti pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenapa kita mengikuti perayaan Maulid Nabi? Kenapa tidak mengikuti langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Mestinya kita mengikuti apa yang diwacangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau memang kita mengikuti pendapat beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang keras Kiai Haji Asy'ari. Di mana beliau melarangnya? Di dalam kitabnya, bisa dilihat nanti di dalam kitabnya. Oh, dia mengutip. Katanya sih, Bapak ini katanya mengutip kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Coba kita lihat ya. Dalam At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna. At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna. Peringatan wajib yang disampaikan kepada orang-orang. Maulid bil munkarat. Al-Maulid bil munkarat. Ya, dari judulnya aja kita bisa lihat bahwasanya maksud dari kitab tersebut, maksud dari penjelasan Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya itu bukan mengingkari Maulid Nabinya. Yang diingkari oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah perayaan Maulid Nabi yang dibarengi dengan kemungkaran. Terus terang saya bukan orang yang ahli membedah kitab, mengkaji kitab, tidak teman-teman. Tapi seminim-minimnya ilmu saya dari judul yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu tadi, saya bisa mengerti bahwasanya maksud dari Kiai Hasyim Asy'ari bukan mengingkari Maulid Nabinya. Yang diingkari adalah perayaan Maulid Nabi jikalau ada di dalamnya kemungkaran. Jadi nggak boleh merayakan Maulid Nabi berbarengan dengan kemungkaran. Kalau teman-teman melihat ada perayaan Maulid Nabi yang dibarengkan dengan kemungkaran, ya sebenarnya itu sudah ditentang oleh Kiai Hasyim Asy'ari sejak dahulu. Dan hal ini tentunya juga berlaku untuk semua acara, bukan hanya acara Maulid Nabi. Seperti acara pengajian contohnya, jikalau dalam pengajian itu menghadirkan
dangdutan, yang mana yang nyanyi adalah wanita-wanita seksi, ya tentu itu tidak benar teman-teman ya. Ya, yang melihat wanita itu ketika joget-joget di acara pengajian ya tetap haram. Sama juga dengan halnya orang yang berpuasa Ramadan. Ya, kalau dia berpuasa Ramadan lalu melakukan kejahatan ya tetap itu adalah perbuatan dosa. Kembali lagi ke bapak yang ceramah di mimbar masjid itu tadi. Pada akhirnya pun beliau juga meminta maaf kepada masyarakat atas apa yang telah dia katakan. Coba kita simak aja video permohonan maafnya, dan di sini juga ada klarifikasi mengenai maksud dari khutbah Jumat yang disampaikannya itu ya. Ini videonya ya, langsung saya putar. Saya klarifikasi pernyataan isi khutbah Jumat saya tentang Maulid Nabi, yang mana menyatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU mengingkari perayaan Maulid Nabi. Bukanlah seperti itu, tapi mengingkari perayaan Maulid Nabi kalau disertai dengan tindakan kemungkaran. Nah, itu Mungkin itu klarifikasi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan klarifikasi dari saya ini diterima dengan lapang dada dan tulus hati. ya, semoga masyarakat Pamekasan menerima permohonan maafnya ya. Dan apakah klarifikasinya ini sesuai dengan isi hatinya ketika khutbah? Wallahu a'lam. Dan intinya ini sudah minta maaf teman-teman. Dan konsekuensi yang didapatkan atas kejadian ini pun juga cukup besar ya, karena berujung pada penutupan masjid teman-teman ya. Ini videonya coba kita putar ya. Menutup Masjid Utsman bin Affan supaya tidak mengadakan semua aktivitas dari sekarang sampai berikutnya. Dari sekarang sampai berikutnya. Oh ya, mungkin selamanya atau bagaimana ya? Resmi menutup Masjid Utsman bin Affan supaya tidak mengadakan semua aktivitas dari sekarang sampai berikutnya. Ya, saya percepat aja ya. Oh, ini juga alat-alatnya di apa ini? Saya nggak paham. Wah, masjidnya cukup besar ya. Cukup lengkap juga alat-alatnya. Nah, ini, nah besar ya masjidnya. Wah, luas juga ya. Sayang banget nih masjidnya ya, harus ditutup karena ya ada kejadian semacam ini. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bahwa penting sekali menata bahasa dalam menyampaikan suatu hal. Kita punya gagasan yang baik, kita punya materi yang baik, harus juga disampaikan dengan cara yang baik, harus juga disampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik juga. Mengenai Maulid Nabi, sependek pengetahuan saya sebagai orang awam, Maulid itu kan artinya hari kelahiran. Jikalau kita katakan Maulid Nabi berarti hari kelahiran Nabi. Ya, kita sebagai muslim pasti berbahagia atas hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Namun setiap orang pasti punya cara berbeda-beda dalam mengekspresikan rasa bahagia atas hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang membuat acara lalu dalam acara tersebut menjelaskan tentang sejarah-sejarah Nabi. Ada juga yang berbahagia lalu memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Selama itu bukanlah kemungkaran, maka apa salahnya kita berbahagia atas kelahiran Nabi. Mari kita sama-sama meredam gesekan panas akibat perbedaan-perbedaan khilafiyah, perbedaan furu'iyah. Bukankah pada dahulunya imam-imam mazhab ada yang berbeda juga? Selama hal itu bukanlah perbedaan yang menyangkut perkara pokok di dalam agama kita, ya sudahlah. Apalagi cuma perbedaan antara kunut, tidak kunut, itu yang membuat kita berantem. Allahu Akbar. Sesama muslim itu saudara teman-teman. Kita tuh saudara. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata yang salah, ya bisa saja saya salah ya. Bahkan bisa banget ya. Jadi kalau ada kata yang salah, ada yang perlu diluruskan, silahkan saja. Kolom komentar terbuka buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya sebagai notifikasi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.